Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Tadi selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Besok, bukan besok. Yes. Oke, semangat sekali. Apakah siap belajar? Siap. Semangat. Semangat. Kita tes dulu. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita belajar, kita bertemu kembali pada situasi yang berbeda. Nah, situasi berbedanya apa? Karena kita hari ini belajar dalam satu ruangan, tetapi dalam kondisi dua kelas. Nah, sebelum kita melanjutkan proses kegiatan pembelajaran kita, baiknya kita seperti biasa, kita harus sebelum melakukan kegiatan apa? Yang memimpin kita dalam doa adalah kita. Ayo, maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dulu. Silakan untuk tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita sudah berdoa. Nah, seterusnya kita akan mengabsen kehadiran untuk kelas 5. Kita kelas semuanya hadir. Nah, siapa yang terakhir? Kelas 5? Batik apa? Oke, nah, kelas 6. Kita kelas hadir semua? Siapa yang hadir? Kenapa dia? Oke, sakit. Oke, kita sudah mengabsen kehadiran. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak kasih tahu dulu materi untuk kelas 5 adalah materi yang berbeda dengan kelas 6. Itu materi kelas 5 peristiwa alam di Indonesia. Apa? Peristiwa alam di Indonesia. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk materi kelas 6 itu materinya adalah peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, ini merupakan pembelajaran yang bukan sedikit tapi berhubungan ya mengenai peristiwa. Oke, sebelum Bapak menyampaikan menjelaskan semua pembelajaran kita, nah kita perlu tahu dulu atau Bapak kasih tahu tujuan pembelajaran kita apa. Untuk kelas 5 tujuan pembelajarannya adalah setelah kita belajar nanti mengenai peristiwa alam di Indonesia, maka kita bisa dapat menyebutkan contoh-contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu kita dapat menjelaskan dampak dari apa peristiwa itu, dampak daripada peristiwa bencana alam atau peristiwa alam di Indonesia. Yang ketiga yaitu kita dapat memberikan saran-saran dan cara mencegah banjir. Oke, untuk kelas 6 yaitu setelah kita belajar mengenai peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga, maka kita bisa dapat menyebutkan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, kita dapat menyebutkan contoh-contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau jelaskan materi kelas 5 dulu ya. Materi kelas 5 yaitu peristiwa alam yang ada di Indonesia. Apa saja peristiwa alam yang ada di Indonesia? Oke, sebelum kita teruskan, sebelumnya kita belajar bagaimana menjaga lingkungan, ya kan? Bagaimana kita menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh salah satu bagaimana kita cara menjaga lingkungan. Hari ini berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, yang pertama peristiwa alam di Indonesia untuk kelas 5. Ada yang tahu peristiwa alam?
Ada? Apa itu? Oke, peristiwa alam ya gempa bumi, salah satu gempa bumi. Nah, peristiwa alam ini dulu, peristiwa alam ini dia lebih merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara alami di bumi. Nah, salah contohnya tadi yang disampaikan Belvan, yaitu bencana alam, gempa bumi, ya kan? Nah, itu merupakan peristiwa alam yang terjadi. Oke, yang peristiwa alam yang ada di Indonesia itu ada yang pernah kita rasakan adalah gempa bumi, ya kan? Nah, gempa bumi itu dibedakan menjadi 3 ya, Bu. Ada gempa vulkanik, ada gempa runtuhan, dan ada gempa tektonik. Pernah dengar kan? Gempa tektonik. Nah, kemudian apa yang menyebabkan gempa ini terjadi? Apa? Salah satunya gunung meletus, itu menyebabkan terjadinya gempa bumi. Terus apa lagi? Nah, pergeseran kulit bumi itu menjadi penyebab terjadinya gempa. Oke, seterusnya, pernah lihat gunung meletus di TV, di televisi ya pernah? Karena dekat sini kan tidak ada kejadian meletus gunung, ya kan? Jadi di sini kita sempat melihat ada gunung meletus, ya kan? Gunung meletus ini merupakan kejadian peristiwa alam yang bisa juga merugikan manusia. Sama seperti gempa tadi juga, itu merupakan kejadian yang merugikan, yang bisa berdampak pada manusia, bisa merugikan. Itu aktivitas semua terhambat, ya kan? Kemudian banjir. Nah, ini peristiwa alam yang ada di Indonesia juga. Peristiwa alam di Indonesia seterusnya ada tanah longsor. Nah, seterusnya untuk kelas 5 ada beberapa peristiwa, ada beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah. Dan ada juga peristiwa alam yang tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita cegah adalah contoh misalnya banjir ya, banjir, longsor. Nah, usaha yang kita lakukan apa? Ayo, usaha untuk mencegah banjir. Apa salah satunya? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus, apa lagi? Iya, tidak boleh menebang secara liar pohon-pohonnya. Kemudian kita harus melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Reboisasi itu apa? Penghijauan kembali, penanaman pohon-pohon hijau. Nah, setelah saya jelaskan, sekarang kita coba lihat dulu. Kita tonton video beberapa kumpulan peristiwa bencana alam atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Mari kita lihat, saksikan dulu. Pada MG Channel, kembali lagi di channel informatif dan menarik MG Channel. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gempa di Lombok, tsunami di Palu, banjir dan longsor di Sumatera, dan masih banyak bencana-bencana lainnya. Kita sudah menonton beberapa peristiwa alam atau bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, itulah kumpulan bencana yang ada di Indonesia. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi kelas 6. Peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga. Apa saja? Tahu siapa negara-negara tetangga yang ada di Indonesia? Oke, Malaysia, Singapura, dan seterusnya ya. Banyak negara-negara tetangga yang dekat. Nah, apa saja peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga? Banyak. Seperti peristiwa alam di Indonesia tadi, kita sudah tahu apa saja contoh-contoh yang terjadi. Ya. Kemudian sekarang mungkin hampir sama peristiwa juga yang terjadi di negara-negara tetangga. Mungkin ada banjir bandang, ada gempa bumi yang baru-baru ini juga di Myanmar dan di Thailand. Kemudian ada bentar ya. Oke, contohnya adalah Topan Nagris di Myanmar. Topan Nagri
Nagris ini terjadi pada bulan Mei 2008. Topan Nagris. Kemudian ada badai di Vietnam. Nah, badai di Vietnam ini terjadi pada tahun 2006. Kemudian ada banjir di Malaysia, banjir besar. Kemudian ada letusan gunung dan badai tropis di Filipina. Kemudian ada lagi apa? Angin topan. Tahu angin topan? Nah, sama dengan angin puting beliung, gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita sudah membentuk kelompok. Terima kasih untuk kita kelas, masing-masing kita kelas sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang tugas untuk kelas 5 adalah kalian berdiskusi, mendiskusikan nama-nama apa saja peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Mengerti? Paham? Oke. Sekarang tugas kelas 6 adalah mendiskusikan beberapa peristiwa alam yang terjadi. Kemudian kalian isi dari negara mana peristiwa alam tersebut. Paham? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok kelas 5. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. 5 peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan cara untuk mencegahnya. 1. Banjir. Cara mencegahnya adalah menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan penghijauan kembali. 2. Gempa bumi. Cara mencegahnya adalah membangun bangunan tahan gempa, melakukan simulasi evakuasi. 3. Tanah longsor. Penanaman pohon dengan akar kuat, memasang penahan longsor. 4. Kebakaran hutan. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membakar hutan. Pengawasan ketat oleh petugas kehutanan. 5. Letusan gunung Merapi. Membuat zona rawan bencana. Menyediakan tempat evakuasi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang kita dengarkan presentasi dari kelas 6. Oke, silakan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Peristiwa alam yang terjadi. 1. Banjir sungai yang besar pada tahun 1931 di negara China. 2. Gempa bumi yang terjadi di Samudera Hindia pada tahun 2004 disertai tsunami di Indonesia. 3. Gempa bumi dan tsunami Jepang pada tahun 2041. 4. Topan Mekong pada tahun 1881 di Vietnam. 5. Gempa Myanmar pada tahun 2020. Oke, tepuk tangan buat presentasi. Nah, sekarang kita sudah di ujung materi. Kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita menarik kesimpulan dulu pada pembelajaran hari ini bahwa peristiwa alam itu merujuk pada peristiwa yang terjadi di bumi dan terjadi secara alami, ya. Namun ada beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah, ya. Oke, demikian saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita kembali berdoa. Yang memimpin dalam doa adalah Bapa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sini, mari kita berdoa.
dengan masing-masing. Dan dua berdoa dapat ucapan syukur kamu yang terlalu banyak sempurnakan. Amin. Sedikit sekarang dalam seperti dia. Amin.